Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Stefano Pioli dikabarkan sedang merencanakan perombakan taktis lain dari tim Milannya musim ini. Tetapi ini adalah kembali ke awal dengan formasi 4-3-3, merekonstruksi lini tengah sepenuhnya. Rekrutan baru tampaknya mengarah pada perubahan bentuk, mengabaikan pencarian trequartista untuk menggantikan Brahim Diaz dan malah berfokus pada penyerang sayap yang lebih menyerang untuk mengimbangi serangan. Sudah terlalu lama Rossoneri disebut timpang ke kiri karena kehadiran Theo Hernandez dan Rafael Leao. Ini juga yang mendorong Pioli untuk membuat perubahan radikal menjadi 3-5-2 atau 3-4-2-1 untuk periode di bulan Februari dan Maret lalu. Formasi itu memungkinkan Theo untuk maju dan tidak menyibukkan diri dengan bertahanan, atau lebih tepatnya bahkan lebih sedikit dari yang pernah dia lakukan bahkan saat bermain sebagai bek sayap. Namun, kemungkinan pergeseran ke 4-3-3 musim ini adalah kembalinya Milan ketika Pioli pertama kali mengambil alih pada Oktober 2019. Itu hanya berlangsung 11 pertandingan, termasuk kekalahan 5-0 yang menghebohkan dari Atalanta, sebelum pelatih menyadari bahwa dia harus merubah segalanya. Ketika formasi 4-2-3-1 benar-benar terpasang, hal itu memicu perubahan haluan yang akhirnya menyebabkan Pioli menandatangani kontrak baru dan kemudian memenangkan Scudetto setahun kemudian. Transformasi terutama di lini tengah yang sudah berjuang untuk melindungi pertahanan itu harus diubah total musim ini karena tidak hanya Sandro Tonali yang dijual ke Newcastle United, tetapi rekannya Ismail Benacer juga absen selama beberapa bulan karena cedera ligamen lutut. Ruben Loftus-Cheek mengonfirmasi dalam konferensi persnya bahwa dia berbicara dengan Pioli tentang perannya lebih memilih posisi yang oleh orang Italia disebut mezzala di lini tengah dengan 3 pemain. Christian Pulisic juga lebih memilih untuk memulai melebar daripada bertindak sebagai striker pendukung atau penyerang tengah, posisi yang tidak sesuai dengan kekuatannya. Yang lain dalam daftar seperti pemain sayap Villarreal Samuel Chukwueze dan pemain Midtjylland Gustav Isaksen sekali lagi memberikan lebih banyak lebar untuk serangan Trisula. Sementara itu, Daichi Kamada yang telah menjadi target transfer oleh Paolo Maldini dan sekarang dikesampingkan karena dia adalah seorang trequartista, seseorang yang bermain di belakang striker dalam formasi 4-2-3-1. AC Milan dikabarkan berencana untuk mengirim bek 23 tahun Matteo Gabbia dengan status pinjaman dan Genoa dilaporkan muncul untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Bek berusia 23 tahun itu yang merupakan produk dari sistem junior Milan, namun ia nampak kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten di bawah Stefano Pioli musim lalu, di mana ia hanya bermain selama 895 menit dari total 17 penampilan. Namun sepertinya Milan masih percaya pada potensi Gabbia dan berpikir dia bisa tumbuh menjadi pemain reguler di tim utama. Tetapi dia ingin melanjutkan perkembangannya dan mendapatkan lebih banyak pengalaman di tim utama. Seperti dilansir TMW, sejumlah klub Serie A bermunculan untuk mendaftarkan minatnya pada Gabbia. Dengan yang terbaru adalah Genoa yang baru promosi. Milan tidak akan memasukkan klausul permanen dalam kesepakatan. Pemain berusia 23 tahun itu sekarang sedang mempertimbangkan pilihannya dan diperkirakan akan membuat keputusan dalam beberapa minggu mendatang. Gabbia sendiri telah dikontrak Milan hingga Juni 2026 dan sejauh ini telah membuat total 51 penampilan untuk tim utama AC Milan. Mantan Direktur Olahraga AC Milan Ricky Massara dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Napoli untuk menggantikan Cristiano Giuntoli sebagai Direktur Olahraga Partenope. Massara, salah satu arsitek Scudetto pertama AC Milan dalam lebih dari 1 dekade pada musim 2021-2022 meninggalkan Rossoneri bersama dengan Paolo Maldini pada akhir musim lalu. Menurut La Gazzetta dello Sport,
dia bisa menjadi direktur olahraga baru di Napoli, menggantikan Giuntoli yang telah bergabung dengan Juventus. Laporan itu mengklaim jika Massara bertemu De Laurentiis di Roma pekan lalu, dia ditawari kontrak jangka panjang dan pria berusia 54 tahun itu telah meluangkan waktu untuk mengevaluasi proposal Partenope. Ricky Massara sendiri telah bekerja dengan bos Napoli Rudi Garcia di Roma dan pria Prancis itu dilaporkan mendorong pengangkatannya. Mantan direktur Lazio, Iglitari juga menjadi opsi bagi Napoli, namun Massara tampaknya menjadi target utama mereka. Daniel Maldini akhirnya memilih untuk tidak memperkuat AC Milan musim depan dengan secara resmi bergabung bersama Empoli lewat status pinjaman. Dani Malda mengalami tahun yang naik turun di Spezia musim lalu, baik karena cedera yang membuatnya absen di paruh terakhir musim ini dan karena tim Liguria tersebut terdegradasi ke Serie B setelah kekalahan playoff melawan Verona. Namun gelandang serang ini masih mampu menunjukkan potensinya, mengumpulkan 20 penampilan di Liga dan Piala dan mencetak 3 gol, salah satunya melawan Milan di San Siro dan satu lagi melawan Inter Milan. Sekarang ia telah memilih untuk bergabung dengan Empoli lewat kesepakatan pinjaman selama 1 musim untuk tetap di Serie A dan itu akan memiliki opsi untuk membeli. Tetapi yang terpenting juga Milan memiliki kewenangan untuk membeli kembali. Saat konferensi pers presentasinya kali pertama bersama Empoli, dengan komentarnya disampaikan oleh Radio Rossonera, Dani Malda ditanya terkait ayahnya yakni Paolo Maldini yang tidak lagi menjadi direktur teknik AC Milan. Jelas, saya sedikit menyesal, tetapi hal-hal ini tidak bergantung pada kami, jadi saya tidak bisa berkata banyak, ujar Daniel Maldini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.